Ya pertama saya tidak tahu detail apa yang dimaksud oleh Pak Ahok ya. Itu kan sepotong-sepotong, saya tidak tahu apa konten keseluruhan daripada yang disampaikan Ahok. Tapi kalau Ahok mengatakan Pak Jokowi tidak bisa kerja, Gibran nggak bisa kerja begitu ya, Ya, betul. Isunya ya. Kalau itu yang beredar bisa itu sepotong-sepotong, tidak kontekstual, tidak lengkap. Tapi lengkapnya saya belum baca, belum dengar, belum melihat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ucapan Ahok itu. Tetapi menurut saya apa yang disampaikan Ahok tidak perlu ditanggapi serius. Karena di dalam Pilpres ini rasionalitas itu hampir hilang. Jadi kalau kita mendukung calon itu, maka seburuk apapun orang itu, seburuk apapun ucapan orang itu akan menjadi baik. Sebaik apapun calon yang disampaikan, kalau kita tidak mendukung atau kita bukan pendukung, seringkali kita mengatakan tidak baik. Jadi dasarnya bukan pakai rasio, tapi pakai emosional. Suka dan tidak suka. Kalau kita suka, joget sedikit itu hebat, ngucapin sedikit hebat. Tapi kalau kita nggak suka, sehebat apapun, sebaik apapun yang disampaikan, ini jelek. Jadi semua menjadi negatif. Jadi profesor, tukang becak, kopral, mantan jenderal, seringkali kehilangan rasionalitas tatkala kita menanggapi sosok daripada paslon itu di dalam konteks Pilpres. Sehingga apapun yang diucapkan seseorang, kita tidak bisa menanggapi secara serius apa sebenarnya yang dimaksud. Kadang-kadang nanti kalaupun dikejar, oh mau klarifikasi, ya gitu kan. Oh bukan itu maksud saya, masih begitu. Apalagi kalau sudah selesai pemilu. Jadi kesadaran secara utuh penyampaian permasalahan atau tentang sosok itu kadang-kadang tidak rasional. Jadi tanggapan secara khusus, ngapain nanggapin orang ucapan seperti itu kalau saya gitu. Ya kalau soal tanggapan dari TKN pasti harus negatif pada Ahok. Karena Ahok kan bukan di timnya 02 dan TKN kan 02 menanggapi 03 pasti menanggapinya beda lagi. Bagus, betul gitu kan. 01 juga begitu. Padahal kalau orang mengkritik Gibran masuk akal. Karena peserta pemilu itu kan Gibran. Pak Jokowi ini bukan peserta pemilu. Pak Jokowi juga tidak dalam rangka mengajukan diri dan tidak terlibat dalam Pilpres. Karena Pak Jokowi ini akan mengakhiri jabatan. Kalau Pak Prabowo menjadi presiden, ya Pak Jokowi menjadi pensiunan mantan presiden, udah itu aja. Dan yang menjadi presiden itu Pak Prabowo kalau Pak Prabowo menang. Dan yang menjadi wakil presiden Gibran. Jadi artinya sebenarnya adalah keliru kalau orang selama ini selalu mengkaitkan Jokowi dengan Pilpres. Kalau menurut saya ya, tidak ada hubungan konsistensi daripada Pak Jokowi itu nggak ada kan, beliau bukan kontestan. Kontestannya itu Prabowo dan Gibran. Hubungannya apa? Jadi kalau kemudian orang menanggapi ataupun mengeluh ataupun memuji ataupun menghujat Pak Jokowi terkait dengan Pilpres, dengan persaingan, nggak masuk akal, nggak ada hubungan. Itu kalau kita mau rasional ya. Tapi kalau emosional ya dikait-kaitkan. Apa ya kalau hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu karena Pak Prabowo menterinya dan Gibran anaknya, kan itu aja sebenarnya. Dulu Pak Mahfud juga menterinya, sekarang kan sudah tidak. Jadi dikaitkan yang mana gitu. Jadi menurut saya tidak perlu terlalu serius menanggapi apa yang diucapkan oleh Ahok, apalagi kalau terkait dengan proses ataupun kerangka Pilpres. Nah, kalau soal itu tendensius ya, itu karena Ahok sendiri tidak ngerti pemerintahan, jangan-jangan. Ahok sendiri walaupun pernah jadi gubernur dan wakil gubernur, kadang-kadang jangan-jangan tidak paham apa yang pernah dia kerjakan. Wong dia terhadap dirinya aja nggak paham, apalagi mau memahami orang lain. Tanggapan saya begitu. Ahok sendiri menilai dirinya aja nggak bisa.
menganggap dirinya seperti apa, apakah kinerja baik itu kan nggak ngerti dia. Bagaimana dia ngerti terhadap kinerja orang? Seorang pemimpin yang tidak memaham kebaikan dan kejelekan kinerja orang, berarti dia juga tidak ngerti kinerjanya. Berarti buruk kinerjanya. Karena orang yang menilai buruk orang lain sesungguhnya dia sedang menunjuk dirinya sangat jelek kinerjanya. Kalau menurut saya, kalau Pak Ahok hanya jeleknya tok yang dianggap terhadap sosok Gibran, maka sesungguhnya Ahok itu jauh lebih jelek daripada Gibran. Ya itu karena penghormatan, karena dia orang terhormat akan menghormatkan orang, ya kan itu kan. Sehingga anggap meninggikan apa yang dimaksud ini kadang-kadang sebaliknya sebenarnya dalam memaknai. Tapi orang lebih baik kita memuji orang daripada memaki menurut saya ya. Jadi itu pujian kalau dia tadi merendahkan Gibran tentu maksudnya kalau benar ya, Ahok merendahkan kemudian ditinggikan, itu sebenarnya kamu tuh orang rendah. Nggak usah terlalu ditanggapi dia mentor saya orang hebat. Itu ya orang hebat kok kayak begitu. Itu kan orang akhirnya tanggapannya seperti itu. Jadi kita janganlah merendahkan orang, jangan-jangan ya kita itu jauh lebih rendah daripada orang yang kita rendah. Pesan saya kepada seluruh teman-teman saya di menghadapi pilpres itu santai aja, kita rasional saja. Nggak usah pakai terlalu emosional, karena yang jadi bukan kita kok. Siapapun yang kita dukung dan jadi presiden, sesungguhnya tidak ada terkait langsung dengan kehidupan pribadi kita. Itu adalah menyangkut kehidupan bangsa. Ya, ada kepentingan kita sebagai bagian daripada bangsa itu. Tetapi secara pribadi percayalah, tidak terkait. Sehingga tidak perlu kita terlalu emosional, terlalu berlebihan di dalam mendukung maupun menolak dukungan. Kalau yang mendukung biasa saja, kita tanggapi, kita sampaikan program yang kita dukung, tidak usah kita terlalu mendewa-dewakan. Demikian juga terhadap yang kita tidak dukung, nggak usah terlalu benci-benci amat, nggak ada hubungan dengan kehidupan pribadi kita. Apalagi kalau kita berdebat dan bermusuhan dengan sahabat dan kerabat kita, justru kita rugi diri. Jadi di era sekarang ini, berhati-hatilah kita di dalam media sosial. Tidak usah menebar kebencian yang terlalu dalam, tidak usah memuji yang terlalu berlebihan, sehingga kita tetap rasional.